Bapak mau kegiatan seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran P5 pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur hari ini bila setiap kita pembelajaran kami tetap dilakukan. Dan serahkan segala sesuatunya dalam proses pembelajaran kali ini. Amin. Baik anak-anakku, hari ini Bapak akan absen terlebih dahulu terkait sebelum masuk ke dalam kegiatan tema proyek pengelolaan sampah yang kita bahas dan kita akan lakukan dalam proyek kelima ini. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, si Momora Teresia hadir? Hadir. Lenta Daruke hadir? Hadir. Johan Juta hadir? Hadir. Erika? Hadir. Teston? Hadir. Jonathan? Hadir. Nathanael? Hadir. Gabriela? Hadir. Stephanie? Hadir. Oke, puji Tuhan, semua sudah hadir. Tadi Bapak sudah awali dengan berdoa. Nah, hari ini anak-anak sampaikan tentang tema proyek P5 gitu ya. Proyek profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kalian bisa menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Tentang temanya pengelolaan sampah, dan proyek ini nanti endingnya adalah sebuah proyek apa yang kita hasilkan tentang pengelolaan sampah ini sendiri. Nah, dari sini kalian bisa bisa pelajari bahwa deskripsi dan tujuan proyek kita adalah ada apakah dengan sampah plastik, apa pentingnya mengelola sampah plastik. Nah, menurut kalian kenapa sih kita perlu mengelola sampah? Supaya tidak banjir, apa lagi? Lingkungan tetap bersih, apa lagi? Terhindar dari sarang penyakit. Nah, kenapa saat ini pemerintah itu benar-benar ingin lebih fokus kepada sampah plastik? Pernah dengar ya di Indomaret ya, kalau pakai plastik bayar, atau enggak sering ada peraturan dari bupati atau gubernur tidak boleh diperkenankan untuk membawa plastik. Betul nggak? Harus membawa tas belanja sendiri. Betul ya? Sampai sini yang pernah mengalami itu? Pernah ya? Nah, kenapa kira-kira kalian kalian tidak diperkenankan untuk membawa atau menggunakan plastik? Karena sampah sulit terurai. Untuk mencegahnya, jadi kita harus membawa kantong sendiri. Betul, karena sampah plastik lama terurainya. Betul ya? Karena itu perlu yang namanya membawa tempat belanja atau bawaan dari yang bukan plastik. Nah, anak-anakku lihat nih, penting mengelola sampah. Masih banyak di antara kita yang belum menyadari bahwa bahaya sampah plastik bagi hidup manusia. Apa saja sampah plastiknya? Sampah sasetan, terus buku mie instan, terus minyak goreng, terus botol minyak gosok, terus styrofoam, mika, dan lain-lain. Ini membutuhkan apa? Baca yuk. Membutuhkan waktu yang untuk terurai, namun mereka menjadi tidak dapat benar-benar habis, melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik, gitu ya. Di orang-orang kimia nih, kok sering masuk banyak tanya nih. Jadi harus tahu nih mikroplastik seperti apa. Jadi sebenarnya uraian itulah sesuatu yang sulit untuk diurai, yang namanya plastik. Nah, anak-anakku, nanti kalian akan mencoba bagaimana kalian mengurai dalam tujuan proyek ini. Bukan urai, artinya mengelola sampah, mana yang bisa diurai, mana yang sampah tidak bisa diurai. Artinya kalian bisa melihat dan membuat sebuah proyek untuk masuk ke gaya hidup berkelanjutan ini sendiri. Nah, kemudian penjelasannya adalah bahan mikropartikel ini sebenarnya tercampur di lahan dan laut. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan mengganggu produk sumber makanan seperti apa? Padi, terus jagung, terus dan produksi lainnya. Nah, kita dapat mengalami kekurangan sumber daya pangan. Nah, di sisi lain penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Agar hidup kita dan bumi berkelanjutan, maka kita harus bertindak dari sekarang. Nah, ini adalah sebuah definisi kenapa kita harus membuat sebuah proyek
tentang atau terkait dengan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah kalian, bahkan di rumah kalian masing-masing. Nanti kalian akan diberikan tugas gitu ya, memvideokan bagaimana kalian mengambil sampah, kemudian membuang pada tempatnya, dan membuat sebuah program di dalam rumah atau sekolah untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah kemudian tujuannya apa? Dibaca sama-sama yuk. 3, 2, 1 tujuannya. Proyek ini untuk tentang solusi terhadap. Nah ini tujuannya. Targetnya apa? Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan itu dan adopsi sebagai gaya hidup sehari-hari. Siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil Pancasila apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap kuliah, kemudian berkalam, kritis, dan kreatif. Beriman itu seperti apa? Membuang sampah itu berarti kita mencintai lingkungan, betul ya? Dengan kita mencintai lingkungan, berarti kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan buat manusia, buat keberlangsungan. Berdalam kritisnya apa? Bahwa membuang sampah atau mungkin kita tidak mengolah dengan baik akibat fatal yang tidak baik juga untuk manusia, itu ya banjir dan bencana alam, gitu ya. Yang ketiga, kreatif, bagaimana kalian mencoba mencari solusinya, gitu ya. Bagaimana pengelolaan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan benar, begitu. Kemudian alur proyeknya nih, anak-anak. Alur proyeknya adalah pengenalan. Jadi ada pengenalan, ada kontekstualisasi, kemudian ada aksi dan tindak lanjut. Nah dalam pengenalan ini siswa aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah plastik dan solusi pengelolaannya melalui konsep apa? 4R. Yang pertama apa? Terus replace, yakni perilaku pemakaian ulang, kemudian penguraian pemakaian bahan plastik dan kegiatan daur ulang. Nah kontekstualisasinya apa? Siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk observasi terhadap perilaku mengolah sampah di sekolah. Nanti adalah sebuah bentuk proyek yang kita Kami dari kelompok 3 ini saya dari Balai Bekas Sampah berhubung sampah-sampah di lingkungan kami dan juga di sekitar kami juga banyak. Nah, kita ingin menguranginya dengan cara membuat ekobrik. Nah, ekobrik ini caranya dengan menggunakan gunting sampah lalu masukkannya ke dalam suatu botol
bekas yang kosong. Nah, fungsinya bisa dibuat menjadi karya-karya lain seperti kursi, lalu meja dan lain-lain. Oke.